Selanjutnya dari file samples ini sudah kita input, line boundary-nya sudah kita input. Selanjutnya kita lihat klik menu globe ini, icon globe, jadi dia akan zoom otomatis. Dan di sini terlihat kalau bathymetry Batnas itu saat dia negatif dia adalah laut, saat dia positif dia adalah darat. Sementara di Delft 3D konvensinya adalah sebaliknya. Jadi data ini harus dibalik, yang positif harusnya adalah laut. Ini bisa dilakukan otomatis di quick in, yaitu menggunakan menu combine samples and uniform value. Di operations, combine samples and uniform value, terus klik multiply. Jadi samplesnya kita kalikan dengan -1. Sehingga nantinya yang tadinya negatif jadi positif, dan tadinya positif menjadi negatif. Telah selesai langkah 24, selanjutnya bisa diatur juga legendanya agar lebih ciamik visualisasinya, yaitu di settings, legend. Settings, legend, ini diganti 0 agar skalanya tidak berubah, digitnya 1 berarti 1 desimal, minimum value-nya misalkan kita sampai kedalaman 0, maksimumnya 100, sampai hingga kedalaman 100, ada 10 kelas kedalaman, jadi nanti setelah diklik OK akan menjadi seperti ini. Jadi yang biru pekat adalah darat atau 0, dan tiap garis kontur adalah 10 meter, mewakili 10 meter. Lalu selanjutnya masukkan file grid, yaitu file import grid. Nah, menunya grid yang RGB grid. Jadi file import grid, masukkan yang grid ini. Open. Jadi ini adalah grid kita. Selanjutnya kita hilangkan tampilan samplesnya, yaitu view, samples, no samples. View, samples, no samples. Lalu selanjutnya kita interpolasi. Yang pertama bisa diratakan dengan operations, klik grid cell averaging. Sudah ada yang terisi sebagian, buat yang belum terisi bisa klik operations triangular interpolation. Operations triangular interpolation. Ini biasanya prosesnya lumayan lama, jadi harus ditunggu dan tidak diganggu. Jadi yang saya sebelumnya error ya. Jadi triangular interpolation-nya memang kalau samplesnya kebanyakan dia kadang error atau nunggunya kelamaan. Jadi ini salah satu tips untuk mempersingkat. Jadi setelah langkah grid cell averaging ini lumayan cepat. Nah, ini samplesnya, view samples, no samples. Selanjutnya untuk sebelum triangular interpolation buat polygon dulu mengelilingi di gridnya, misalkan 1. Nah, jadi dengan cara edit polygon new, terus buat polygon yang mengelilingi grid. Edit polygon new yang telah saya klik tadi. Selanjutnya baru dijalankan operations triangular interpolation. Operations triangular interpolation. Jadi adanya polygon ini berarti fokus interpolasi hanya berada di polygon atau samples yang berada di dalam polygon ini. Nah, selanjutnya ini interpolasinya sudah selesai, sudah tidak ada window-nya lagi. Selanjutnya klik file, export depth, file, export depth. Namanya misalkan sama dengan sebelumnya TSH. Jadi nanti akan ada file.depth di folder direktur kita. Selanjutnya ini bisa dicek sekali lagi, dihilangkan gridnya, misalkan view, grid, no grid. Jadi ini dia kedalaman modelnya nanti, kira-kira seperti ini. Dan nanti ini dia sepasang dengan gridnya. Jadi depth ini hanya bisa digunakan untuk grid yang telah dibuat sebelumnya.
Selanjutnya adalah membuat flow input part 1. Jadi pertama adalah buka window Delft 3D. Nah, ini bisa di minimize. Buka window Delft 3D. Terus masuk ke flow, jadi ini return. Masuk ke flow, terus masuk ke klik flow input. Nah, dari flow input ini lalu klik menu domain, lalu grid. Nah, diisi file grid dan enclosure. Grid, open, klik kiri, open. Nah, selanjutnya adalah klik submenu bathymetry, lalu open, file, open. Lalu klik menu time frame, terus set reference date-nya, start, misalkan reference date-nya 26 Maret, simulation start time-nya 26 Maret juga, dan di run hingga tanggal 31 Maret. Terus klik menu file, save MDF. Selanjutnya dicek di folder sort by date modified, ada file MDF, ada file fill yang baru saja dibuat. Ini di minimize. Selanjutnya membuat flow input part 2. Yang pertama caranya adalah buka window DB yang ini. Selanjutnya klik menu model, klik Delft 3D Flow, klik model, Delft 3D Flow. Habis itu klik toolbox, model maker, atur working directory. Nah, ini sebelumnya sudah diatur. File select working directory, cuma dipastikan saja sudah di folder yang benar. Memang filenya tidak terlihat. Nah, ini hanya foldernya saja. Select folder. Selanjutnya klik menu file, terus open MDF file. Menu file, open MDF file. Lalu klik file MDF yang telah dibuat. Nanti akan muncul domainnya. Jadi ini adalah grid dan bathymetry-nya. Lalu klik make open boundaries. Terus klik OK. Save. Nah, nanti akan ada garis biru atau kondisi batas dari modelnya. Selanjutnya klik make boundary conditions, terus save. Nah, jadi ini proses yang harus ditunggu lagi. Dia mendownload data konstituen pasang surut dari dataset IPXO 7,2. Proses make boundary conditions sudah selesai. Lanjut ke tight stations. Klik toolbox ke tight stations. Nanti submenu ini akan berganti, lalu make observation points, save. Lalu klik menu save file, menu file terus save MDF. Jadi di sort nanti ada paling atas adalah MDF, observation, BCA, dan BND. Nah, file BCA ini yang lumayan sensitif, jadi harus dicek dia ukurannya bukan 0 kilobyte. Selanjutnya adalah cek flow input melalui menu window Delft 3D. Flow input tadi, jadi kita file new, terus file open, sh.mdf, kita cek physical parameter, misalkan kita ganti water density jadi 25, terus kita ganti manning-nya, roughness-nya jadi manning 0,02, terus habis itu cek monitoring, minimal ada 2 titik pengamatan, berarti sudah oke. Terus cek menu output. Nah, misalkan kita mau interval outputnya adalah 1 jam dan di titik pengamatan outputnya per 20 menit. Jadi ini untuk semua titik, ini untuk di titik observation point. Lalu